Halo, saya Dr. Deti yang akan memandu ibu-ibu dan dokter sekalian dalam sosialisasi Kartu Ibu kali ini. Kita akan melakukan praktek pengisian secara bersama-sama ya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua dan ketiga di bagian tengah, dan ini bagian paling belakang atau halaman keempat. Kita akan bahas bagiannya satu persatu, sekalian akan dicontohkan cara pengisiannya. Untuk contoh di sini, yang diisi bidan ditandai tinta biru, yang diisi dokter yang tinta pink. Pada kenyataannya tidak perlu dibedakan ya, cukup tinta hitam saja. Kita mulai dari lembar pertama. Pada halaman pertama atau muka dari kartu ibu terdiri dari beberapa bagian, yaitu identitas ibu, riwayat obstetri, pemeriksaan bidan atau dokter saat K1, rencana persalinan, pemeriksaan dokter TM1, hasil screening preeklamsia, kesimpulan, rekomendasi, dan catatan khusus. Dibandingkan kartu yang pertama, di sini sudah tersedia tempat untuk pemeriksaan dokter umum, jadi tidak perlu tulis di lembar rekam medis terpisah. Bagian identitas ibu ini cukup jelas, tinggal diisi sesuai pertanyaannya saja. Perbedaannya dibanding yang lama yaitu lebih detail pertanyaannya. Ini contoh identitas ibu yang sudah terisi. Untuk videonya boleh di-pause kalau mau melihat lebih lama. Selanjutnya, bagian riwayat obstetri isinya sama dengan yang lama, hanya ada sedikit perubahan layout saja. Ini contoh riwayat obstetri yang sudah terisi. Videonya boleh di-pause kalau mau melihat lebih lama ya. Selanjutnya, pemeriksaan bidan atau dokter saat K1. Di sini ditambahkan beberapa poin untuk menyesuaikan dengan buku KIA terbaru. Selain itu, riwayat komplikasi kebidanan dan penyakit kronisnya ada pilihan yang bisa langsung ditanyakan ke ibu hamil. Pada dasarnya, yang mengisi boleh bidan KIA, tapi dimohon untuk dokter umumnya cross-check lagi. Pastikan semua terisi dan bisa digali lagi riwayat penyakit lain yang belum tertera di pilihan jawabannya, misalnya BSC atau masalah medis yang lain. Untuk rencana persalinan masih sama seperti yang lama, hanya ada penambahan kolom tanggal persalinan atau HPL-nya dan golongan darah pendonornya. Tanggal persalinan paling akurat adalah dari USG trimester 1. Untuk pendonor, bisa minimal 4 orang. Boleh keluarga, teman, tetangga yang berdomisili di kota yang sama, dan diusahakan yang golongan darahnya sama. Bila tidak ada, maka pilihan kedua adalah golongan darah O, yaitu donor universal, atau bila tidak ada juga, maka boleh golongan darah apa saja. Nanti bisa barter atau change dengan stok darah di rumah sakit atau PMI. Untuk KBPP diedukasi untuk MKJP, yaitu MOW atau MOP, AKDR atau IUD, atau implan atau susuk. Tapi prinsipnya KB apapun lebih baik daripada tidak KB sama sekali. Untuk bagian ini adalah pemeriksaan head to toe oleh dokter dan juga hasil pemeriksaan USG. Bagian inspekulo bisa meminta tolong untuk dilakukan oleh bidan di meja pemeriksaan ginek dan disampaikan di surat rujuk internal hasil pemeriksaan inspekulo agar bisa disalin oleh dokter BPU-nya. Untuk pemeriksaan USG, karena tidak bisa dilakukan di puskesmas, silahkan diarahkan untuk USG di luar, namun tidak ditanggung BPJS. Sebisa mungkin diedukasi untuk USG, terutama trimester 1 untuk menentukan usia kehamilan dengan pasti, karena jauh lebih akurat daripada HPHT atau USG pada trimester 2 dan 3. Juga untuk deteksi kelainan secara dini, misalnya BO, hamil ektopik, dan sebagainya. Hasil USG dari klinik atau rumah sakit bisa kita salin di bagian ini. Untuk screening preeklamsia, detail pertanyaannya ada di buku KIA. Dokter sekalian hanya perlu menulis kesimpulannya saja di sini. Apakah ada atau tidak ada resiko preeklamsia atau meragukan. Kesimpulannya dapat ditulis apakah kehamilannya normal atau beresiko dan dituliskan resikonya.
Rekomendasi diisi apakah ANC dilanjutkan di puskesmas atau perlu rujukan ke rumah sakit. Tanggal taksiran persalinan atau HPL bisa kita ganti disesuaikan dengan USG trimester 1. Bisa dicoret atau bisa ditulis kedua tanggal tersebut, tapi diberi keterangan mana taksiran persalinan sesuai HPHT dan mana taksiran persalinan sesuai USG. Apabila USG trimester 1 tidak tersedia, misalnya ada USG trimester 2 atau trimester 3, kita tetap berpatokannya pada HPHT saja. Ini contoh pengisiannya. Hasil tanggal taksiran persalinan dari USG sedikit meleset sekitar 2 hari dari taksiran persalinan HPHT. Kita ikutnya hasil USG saja, karena tadi USG di trimester 1 itu yang paling akurat. Kolom catatan khusus bisa diisi apa saja yang penting, tapi tidak bisa dicatat di bagian lain. Beberapa contoh catatan. Ibu hamil belum sempat konsul gizi, atau belum konsul gigi atau BPU. Nah, silahkan ditulis supaya kita ingat pada saat kunjungan selanjutnya bisa kita konsulkan. Dan nanti bila sudah dilakukan konsul, bisa kita checklist atau coret. Contoh kedua, misal dari hasil konsul BPG diperlukan tindakan. Bisa dicatat agar saat kunjungan berikutnya kita follow up. Bila belum ke BPG, kita rujuk saat kunjungan kedua. Atau untuk pasien dengan masalah gizi atau masalah medis umum yang perlu follow up, tulis di sini agar ingat. Untuk calon pendonor misalnya baru 2 orang, kan harusnya minimal 4 tuh. Atau misalnya ingin KB tertentu tapi belum izin suami. Nah, ini sering terjadi dan bila tidak kita tandai atau kita buat catatan, sering terlupa sampai lahiran juga belum diisi. Kalau halaman pertama sudah terisi seperti ini ya kira-kira, silakan boleh di pause atau diulang lagi videonya kalau masih belum jelas. Di halaman tengah, yaitu halaman 2-3 ini, berisi catatan pemeriksaan atau perawatan selama hamil saat pemeriksaan ANC oleh bidan dan bisa juga diisi oleh dokter umum bila diperlukan. Selain itu, terdapat tabel pemeriksaan dokter TM3 yang terdiri dari PEMFIS, lab, dan USG, rekomendasi persalinan, dan ditanya ulang rencana KB. Bagian bawah berisi hasil persalinan dan nifas, di mana pada kartu ibu yang lama adanya di halaman belakang. Di tengah ada contekan cara menulis hasil pemeriksaannya, nanti silahkan dibaca sendiri saja ya. Penulisan ANC mirip seperti kartu ibu yang sebelumnya, tapi ada sedikit tambahan. Yang perlu jadi catatan adalah setiap ANC harus dilakukan penghitungan MAP atau mean arterial pressure. Rumus MAP adalah 2 kali tekanan darah diastol ditambah tekanan darah sistol dibagi 3. Kolom selanjutnya mirip dengan kartu yang lama, di mana ada penambahan kolom screening COVID-19. Ini adalah tabel yang baru, khusus untuk diisi teman-teman dokter saat kunjungan K5 pada trimester 3. Pengisiannya mirip dengan trimester 1, namun detail USG agak berbeda dengan trimester 1. Serta ada tambahan kolom pemeriksaan lab trimester 3. Untuk tabel masa persalinan diisi oleh teman-teman bidan di ruang bersalin. Mirip sama kartu yang lama, cuman beda posisinya aja, diubah ke halaman tengah. Untuk tabel nifas diisi oleh teman-teman bidan dan apabila ada masalah atau komplikasi bisa juga diisi oleh dokter umum. Jumlah kunjungan nifas sekarang sampai KF4 dan pemeriksaannya berbeda karena terdapat klasifikasi sesuai algoritma tata laksana terpadu masa nifas. Kalau halaman tengah atau halaman 2-3 semua sudah terisi, akan seperti ini bentuknya. Silahkan di-pause atau diulang lagi videonya kalau masih belum jelas. Untuk halaman terakhir ini, tabel pertama khusus untuk ibu hamil yang dilakukan pemantauan PPIA atau pencegahan penularan dari ibu ke anak, yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis. Tabel di bawahnya adalah pemantauan untuk bayinya setelah lahir. Paling bawah ini adalah inform consent.
yang sama seperti kartu ibu yang lama, tapi karena halaman muka sudah full, maka kita pindahkan ke halaman belakang. Ada kolom untuk catatan khusus, kalau di kolom depan sudah penuh, bisa dilanjutkan di belakang ini. Tabel pertama khusus untuk ibu hamil yang dilakukan pemantauan PPIA atau pencegahan penularan dari ibu ke anak, yaitu penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis. Tabel di bawahnya adalah pemantauan untuk bayinya setelah lahir. Paling bawah ini adalah inform konsen yang sama seperti kartu ibu yang lama, tapi karena halaman muka sudah full, maka kita pindahkan ke halaman belakang ini. Pengisiannya sejak awal kehamilan ya, jadi bukan mentang-mentang di belakang, jadi isinya belakangan. Ada kolom untuk catatan khusus, kalau di kolom depan udah penuh, bisa dilanjutkan di belakang ini. Kalau bagian belakang semua sudah terisi akan seperti ini. Nah, silahkan di-pause atau diulang videonya kalau masih belum jelas.